3, 2, 1. Yuk belajar pidana. Baik, halo semuanya teman-teman. Kembali lagi ke komunitas Riks Belajar Pidana. Nah, hari ini kami mengadakan podcast. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Luputu Divani Anggarani Mulyawan. Saya adalah salah satu anggota dari kelompok belajar Riks Belajar Pidana dan juga mahasiswa aktif dari Fakultas Hukum Universitas Udayana. Kali ini podcastnya kita membahas mengenai kekerasan seksual terhadap anak di dalam perspektif dalam perspektif kesehatan. Baik, seperti yang kita ketahui nih, di Indonesia ini kekerasan seksual setiap tahunnya mengalami peningkatan. Korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja, sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tingkat kekerasan seksual terhadap anak meningkat pada tahun 2020, di mana terdapat 2.556 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Baik, sekarang ini pembahasannya itu sangat menarik. Sebelum itu, kami kehadiran bintang tamu atau narasumber dari bidang kesehatan. Di sini kita kehadiran narasumber dari Dr. Made Oke Negara, FIS, selaku konsultan ahli di bidang seksologi dan juga selaku dosen Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Dan juga perwakilan dari Kisara atau Kita Sayang Remaja, yaitu KAYA di sini merupakan organisasi ataupun komunitas dari relawan remaja yang peduli remaja di Bali. Baik, di sini untuk mengawali podcastnya, kan seperti yang kita ketahui nih dokter dan Kak Aya, kalau misalnya kekerasan seksual terhadap anak ini adalah salah satu hal yang menarik untuk diperbincangkan, di mana dan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat dan untuk kita semua juga. Jadi, menurut pandangan dokter Oke sendiri, bagaimana nih mengenai kekerasan seksual terhadap anak dan apakah menurut dokter kekerasan seksual terhadap anak ini perlu diperhatikan untuk lebih lanjut? Ya. Sebelumnya izin dulu ya buka masker karena kemungkinan kita juga sudah cukup jaraknya dan kemungkinan juga nanti yang menyaksikan juga bisa jadi kalangan difabel ya yang kalau pakai masker nanti kurang pemahamannya. Jadi begini, saya manggilnya apa ya? Diva. Oke. Jadi makasih undangannya untuk di podcast kali ini ya Diva. Saya juga senang sudah didampingi sama Ania yang untuk hadir dari Kisara. Jadi sebenarnya kalau dibilang kasus kekerasan pada anak itu menarik, jadi menariknya dalam konteks semuanya harus lebih waspada ya. Jadi menarik bukan kita melihat seperti sesuatu yang menarik karena lucu, kemudian layak untuk ditertawakan, layak untuk diomongin dengan dengan nuansa yang nyukurin gitu, syukurin begitu ya, jangan ya. Karena ketika kita berbicara tentang kasus-kasus kekerasan di saat-saat ini, terutama seksual misalnya, seringkali yang muncul misalnya begini, siapa suruh anaknya nggak diperhatiin, siapa suruh perempuan misalnya, siapa suruh bajunya seksi, atau ketika ini dominasi patriarki atau laki-laki menyebut laki-laki ya digodain biasa aja gitu. No, nggak seperti itu. Jadi setiap orang memiliki tanggung jawab bagaimana supaya semua yang ada di sekeliling, tidak cuma sekeliling, kita dan semuanya itu tetap sehat. Pengertian sehat itu adalah tidak cuma fisik, psikis, sosial, termasuk juga secara seksual. Ya, ketika semua framing ini menjadi solid, kita mendukung supaya tetap sehat, dunia akan lebih indah. Gitu. Nah, akhirnya kita melihat tadi sepakat sekali dengan beberapa hal yang dimunculkan ya. Karena apa? Memang ada hal yang mengejutkan. Kok di masa pandemi yang mulai 2020, 2001 sekarang, kok kasus-kasus kekerasan seksual justru pada anak-anak cukup tinggi. Perlu dianalisis lagi apakah meningkat atau tidak. Pengertian meningkat itu kadang begini, yang dilaporkan lebih banyak jadinya meningkat,
atau misalnya komisi penyelidikan tertentu lebih rajin sekarang, jadi kelihatannya meningkat. Dulu orang nggak melapor, jadi kesannya nggak ada. Jadi ketika kasus-kasus ini muncul paling tidak di masa pandemi, ini suatu hal yang kemudian menjadi tanda tanya nih, ya, terutama pada anak. Selama ini orang berpikir tempat yang paling aman buat anak di mana? Di rumah, bersama keluarga, bersama ayah, bersama ibu, kakak, adik, sepupu, om, semuanya, karena pada di rumah. Tapi kok kasusnya meningkat? So, benar asumsi-asumsi dan beberapa penelitian selama ini yang menyebutkan bahwa, kalau nggak salah dari Komnas Perempuan juga beberapa tahun lalu, bahwa pelaku kekerasan dan pelecehan seksual pada anak itu nggak jauh-jauh tuh. Ya, jadi mostly lebih dari 50% ternyata adalah satu orang yang dikenal, dua bisa jadi orang yang ada di rumah. Jadi justru selama pandemi dia jadi gak aman karena pelakunya ada di rumah. Belum lagi kalau sifatnya itu pengulangan yang sebelum pandemi juga sudah terjadi. Nah lo tambah di rumah nih, jadi pemangsanya, predatornya tambah senang ini ternyata ada korban yang gak usah dicari-cari tunggu jam sekolah kelar begitu, karena selalu di rumah nunggu mungkin orang tuanya hilang dan lain-lain. Jadi maksud saya ngomong begitu adalah bahwa anak-anak perlu diproteksi, perlu dijadikan teman, perlu dibimbing, bahkan diedukasi mengenai misalnya tanda-tanda agresi orang dewasa. Kemudian juga pendidikan, bagaimana pendidikan seksualitas atau pendidikan seks diberikan kepada anak, salah satunya adalah untuk memproteksi dirinya, kemudian mencegah agresi orang dewasa, di samping mengenal organ reproduksinya untuk tetap sehat, perilakunya juga sehat. Kenyataannya ini tidak dilakukan oleh banyak orang. Ini yang menjadi masalah kemudian kita. Jadi apakah ini perlu diperhatikan, perlu diwaspadai? Iya, sangat iya. Ya, karena boleh dibilang malah angka yang mengejutkan itu kasus yang terjadi juga salah satunya adalah incest, hubungan seksual saudara, entah itu kakak ke adik, bahkan orang tua ke anak, dan itu bisa terjadi juga. Ya, jadi pekerjaan rumah besar buat semuanya, termasuk pemerintah. Piranti hukumnya juga kelihatannya juga perlu disiapkan dengan lebih baik ya. Salah satunya bagaimana RUU KUHP misalnya nanti itu bisa dijadikan prioritas untuk dibahas dan disahkan. Kalau bisa tahun ini dan ke depannya, karena katanya sudah masuk prolegnas lagi. Itu ya jawabannya. Baik, untuk menanggapi selanjutnya silakan Kak Aida. Saya setuju banget sama jawaban dari Dokter Angga. Jadi kekerasan seksual terhadap anak itu sebenarnya adalah fenomena gunung es. Meskipun sekarang itu terlihatnya wah kok meningkat ya pas masa pandemi ini, tapi apakah itu udah semuanya? Karena di data itu selama pandemi ini meningkatnya sebanyak 5 kali lipat. 5 kali lipat? Ya, 5 kali lipat dong. Jadi tadi dibilang 2000 katanya kasusnya sebelum adanya pandemi. Tapi setelah ada pandemi, kasusnya itu mencapai 7.000. Tapi itu kan belum tentu semuanya, karena ini adalah fenomena gunung es. Kenapa bisa menjadi fenomena gunung es? Nah, seperti kata Dokter Oke, kan pelakunya hampir 50% lebih itu berasal dari kalangan keluarga. Jadi anak itu kayak mau ngelapor gimana, ini keluarga saya. Jadi dia, apalagi kalau itu orang tuanya kan, ya orang tuanya harusnya dia percaya, malah menjadi pelaku. Dia kan jadi bingung harus melapor kemana. Bisa juga orang tua itu tahu, udah tahu anaknya menjadi korban, tapi sama orang tuanya juga takut, ini kan keluarga saya. Jadi makanya itu bisa menjadi fenomena gunung es. Jadi penting atau nggak dibahas itu penting banget sih sekarang untuk kita membahas fenomena kekerasan seksual terhadap anak, karena dampaknya ini bisa ke masa depan anak itu sendiri. Iya, justru mungkin penting banget karena seperti yang tadi Dokter Oke dan Kak Aya bilang tadi, juga pelaku itu bahkan dari keluarga dia sendiri, yang dimana mungkin anak kecil tersebut takut untuk bilang dan orang tua juga takut untuk melapor karena itu termasuk aib yang mungkin bisa dibilang untuk. Jadi kita harus benar-benar harus waspada sebenarnya dan lebih mengedukasi anak. Baik, untuk selanjutnya
menanggapi tadi pernyataan dari Dr. Oke dan Kak Aya. Selanjutnya, menurut Dr. Oke, Nika, apa sih sebenarnya faktor yang menyebabkan seorang anak itu menjadi korban dari kekerasan seksual itu sendiri? Ya, ketika kita bertanya tentang faktor-faktor yang melandasi terjadinya realita ini, sebenarnya dari tahun ke tahun mungkin selalu ada saja penelitian ya, dan kemudian juga beberapa reason why-nya kenapa itu selalu muncul. Sebenarnya hampir sama jawabannya tiap tahun, tetapi ada analisis lain yang mungkin lebih update kan begitu. Terutama misalnya pandemi, beda antara pandemi dengan sebelum pandemi, yaitu ketika si anak lebih banyak di rumah dengan orang-orang rumah gitu, dan diduga ternyata memang cukup besar. Ini kalau ngomongin tentang anak ya, pelakunya adalah memang orang-orang yang dekat gitu. Jadi di masa pandemi ini kalau dilihat kok jadinya kasusnya meningkat ya. Memang masuk akal jadinya, karena justru frekuensi pertemuan dengan pelakunya menjadi lebih sering, lebih intens benar. Jadi kalau disebutkan faktornya ada berapa? Satu, ada disebutkan di sini, kita lihat dari dua pihak ya. Satu faktor si korban, si anak, satu faktor pelaku gitu ya. Nah, kalau berbicara tentang faktor anak, ini yang paling dominan sebenarnya adalah lebih kepada si anak tidak memiliki semacam, belum paham yang namanya konsep asertif. Asertif itu merasa sesuatu yang nggak boleh, harusnya aku bilang nggak boleh, aku berusaha untuk kemudian menyebut ini dengan berbagai caraku untuk tidak terjadi. Nah, karena masih anak-anak nggak punya kemampuan itu. Misalnya, contohnya adalah pemahaman seorang anak dengan tanda-tanda agresi orang dewasa. Maksudnya begini, banyak korban pada anak itu terjadi justru pada saat umur si anak belum tahu yang namanya untuk membela diri. Ya, misalnya di usia 3 tahun sampai 6 tahun. Banyak sekali terjadi kasus-kasus pelecehan seksual pada anak yang umur segini, dia masuk dalam tahapan perkembangan yang disebut namanya fase falik. Kalau fase baru lahir kan fase oral di mulut ya, daerah pegarangsangannya dia, daerah yang menyenangkan. Kemudian sekitar umur 2 menjelang 3 tahun itu fase anal, di daerah dubur rasanya kok enak gitu ya, pakai suka nahan pupnya dia gitu. Habis itu melewati 3 tahun dia masuk fase falik. Falik itu adalah falus ya kata dasarnya. Itu kelamin, dia senang kok sama kelaminnya. Kalau dipegang kelaminnya menyenangkan. Anak laki-laki dia senang sekali, istilah orang Bali itu mecil kelaminnya, bahkan kadang dipamerin jalan-jalan. Dia nggak tahu kalau itu nggak boleh, itu tidak sopan, atau bahkan bisa telanjang. Itu secara gini juga kan, kalau telanjang dewasa lari sana sini takutnya nanti kena kotor, berkuman, habis main tanah, dipegang kelamin, nggak pakai celana ya. Padahal sebenarnya di usia itu adalah si orang tua satu mengajari kebersihan, mengajari si anak untuk toilet training, namanya untuk belajar pup yang baik, pipis yang baik gitu ya. Termasuk juga mengajarkan norma-norma. Norma ini bisa di buku norma itu pakai celana ya, supaya nanti kadang-kadang kan anak-anak diajarkan sedikit bohong-bohong ya. Namanya juga pendidikan pedagogi. Pedagogi itu mengajari ketika seorang yang belum paham dengan cerita-cerita yang sedikit bohong tapi nuansanya edukasi. Kan diajarin di situ monyet bicara, ya padahal nggak bicara monyet. Ya ikan sahabat sama monyet, ada kapan ketemunya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu demi kepentingan edukasi. Cerita-cerita fable, binatang, dongeng dan lain diajarkan untuk membentuk norma. Tapi kalau memang si anak kira-kira sudah agak lebih besar, diajarkan tentang itu. Kamu nanti pakai celana, lindungi celananya supaya nggak kotor, supaya pipis juga tidak berantakan, tetap di celana kalau beser gitu ya. Atau yang paling penting supaya nanti nggak ada orang yang nanti buka kain kamu celana, nanti memegang kelamin kamu, memegang dada kamu, karena itu nggak boleh, nanti bikin penyakit atau apalah. Tujuannya adalah untuk mengontrol atau mengendalikan, mencegah agresi seksual orang dewasa. Karena banyak kejadian, saya pernah alami, klien saya itu ketika ada bapak ibu punya anak masih 4 tahun bikin rumah, karyawan yang mengerjain bangunan di rumahnya itu melakukan pelecehan.
dengan memberikan permen, kemudian suruh buka celana, megangin kelamin. Bagi si anak ini yang sedang fase valid, dilihat ini omnya kok baik ngasih permen, karena permen kan perlambang orang yang mau berbuat baik atau mau bergaul baik ya. Kemudian memegang kelamin, ini kelaminku dipegangin kok enak, karena dia belum ada yang ngasih tahu itu nggak boleh. Akhirnya jadi masalah ya. Nah, dan ini kalau dilarang si anak misalnya dimarahin, malah ada stres psikis di masa depan, lebih repot lagi di masa depan. Jadi satu penyebabnya tadi adalah ketidaktahuan si anak tentang posisi dirinya, kondisi dirinya, usia dirinya yang belum dikenalkan tentang pendidikan seksologi yang berkaitan dengan melindungi organ reproduksi, mencegah agresi atau pelecehan seksual orang dewasa. Artinya secara usia knowledge-nya belum. Itu salah satu penyebab ya. Yang kedua memang adalah bisa itu dari faktor si korban. Selebihnya memang tidak terlalu banyak. Kalau dianggap begini, soalnya si anak ini sering telanjang, berpeluang untuk menggoda yang lain, kayaknya itu bukan alasan yang cukup bisa diterima begitu ya. Yang kedua adalah mungkin lebih kepada bagaimana faktor si anak juga di samping kurang edukasi, dia juga tidak diperhatikan langsung oleh orang tuanya secara lengkap. Kalau ternyata ada pelaku dari salah satu orang tua misalnya, berarti orang tua yang satu lagi nggak perhatiin. Pengertian lengkap ini adalah dua-duanya. Jadi beberapa kasus pelecehan seksual juga terjadi pada mereka yang single parents. Ketika ternyata anaknya perempuan, ibunya meninggal atau bercerai, yang asuh bapaknya. Ternyata si bapaknya juga punya peluang untuk melakukan pelecehan seksual itu, walaupun norma menganggap atau agama, norma masyarakat nilainya menganggap itu nggak boleh, tapi karena keseringan di rumah. Karena orang tua, orang dewasa, dia punya dorongan seksual yang secara sadar dan lebih mudah terstimulasi. Apalagi jika anaknya misalnya ambil dimandiin, udah dianggap berbentuk tubuh dan menggoda begitu ya, itu bisa terjadi juga. Yang kedua memang masalahnya kemudian di kemungkinan adalah pelaku. Pelaku ini juga adalah artinya dia memiliki karakter yang susah untuk mengendalikan dorongan seksualnya misalnya gitu. Jadi ada nilai-nilai tertentu yang pada dirinya yang ternyata lebih gampang untuk tereksitasi, terangsang, dan tidak ada yang mengontrolnya selama ini. Jadi akhirnya adalah kemungkinan memang kita melihat saat ini ketika norma-norma sosial dengan ikatan-ikatannya, ikatan persahabatan, relasi, mengingatkan itu menjadi rendah, peluang untuk terjadinya pelecehan seksual dalam bentuk apapun kelihatannya semakin meningkat. Karena apa? Faktor eksternal yang ada seperti gadget itu ternyata sering kali memberi referensi. Jadi pemerintah mungkin dengan Kominfo ya, Menkominfo udah berusaha untuk situs porno lah, situs ini diawasi, tetapi itu tidak cukup untuk mendapatkan akses. Di grup WhatsApp aja hampir setiap hari bisa dikirimin gambar sama teman-temannya, walaupun situs-situs sudah ditutup kayak apa-apa ya. Jadi itu memang resiko ketika kita membuka diri dengan informasi seluas-luasnya. Salah satunya referensi seperti itu juga ada. Jadi betapa perlunya kita semua bersosialisasi untuk bisa saling mengingatkan, saling mengendalikan, dan juga saling memberikan edukasi buat semua lapisan. Karena ketika kita bisa melakukan edukasi seksual itu satu, di sekolah yang formal, di rumah yang informal, ataupun di masyarakat yang lebih non formal, semuanya sepakat untuk mengedukasi dengan cara-cara yang baik. Kok saya pikir kasus bisa saja menurun, tetapi kelihatannya sekarang orang tidak terlalu begitu menarik untuk mengedukasi masyarakat secara seksual, tetapi lebih banyak untuk membicarakannya. Beda ya, mengedukasi dengan membicarakan. Itu ada kasus di-share, diketawain, dibagi-bagiin. Padahal contoh misalnya ketika kita menemukan gambar yang pernah viral aja ya, ada adegan seksual artis yang sempat viral ya dengan seseorang, itu diviralin terus tuh. Padahal logikanya ketika kita punya pemahaman untuk mengedukasi, begitu tahu, stop sampai di Anda untuk menyebarkan. Kebayang nggak ketika itu semua sudah masuk di era 4.0, nanti masuk ke 5.0, semua ke 5.0, semua serba video nanti. Video itu ternyata kesannya yang 30 menit bisa dikirim dalam durasi dalam rentang nggak sampai 1 menit tuh. Jadi begitu, kalau sekarang kan masih mikir ya, mau nge-share yang 6 menit, aduh lama. Nanti di 5.0 lebih cepat.
Ya, jadi kebayang nggak video-video itu kan banyak, kemudian orang udah melupakan lagi sensor-sensor, dan kemudian kalaupun ada kasusnya nggak terhapus begitu saja, terdokumentasi. Ya, bisa kebayang nggak ketika kita lihat ada tayangan pornografi, tokoh yang terkenal, walaupun sudah dihapus sana sini masih bisa diakses, putrinya bagaimana? Ya, suatu saat nanti dia akan merasa oke lah kasusnya selesai, tayangannya nggak pernah terhapus. Jejak digital. Ya, jejak digital itu juga akan menjadi referensi nanti. Dan banyak orang, misalnya saya nih, tiba-tiba teringat dengan kasus siapa? Dulu terkenal dengan kasus seorang vokalis band, ya, berhubungan seksual dengan beberapa artis. Sekarang saya karena lupa, saya coba aja mau cari browsing lagi, cek bisa dapat loh videonya, begitu ya. Jadi referensi yang ada di internet dan media sosial juga ikut menjadi salah satu pemicu peluang untuk melakukan mungkin aktivitas seksual yang seharusnya bisa dikendalikan. Salah satunya pelecehan seksual. Baik, untuk Kak Aya, mungkin faktor penyebab dari adanya kekerasan seksual terhadap anak itu menurut Kak Aya itu apa saja? Nah, faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak itu, pertama, kenapa kekerasan seksual itu bisa terjadi? Itu karena ada kesempatan untuk pelaku dan tidak ada kesempatan bagi korban untuk melindungi dirinya. Karena apalagi anak-anak yang mereka belum tahu gimana cara melindungi dirinya. Nah, terus juga karena belum adanya edukasi untuk anak-anak. Tapi ini belum ada edukasinya itu dalam ranah sexual education yang benar. Itu biasanya kan harusnya orang tua, sekolah itu memberikan pendidikan seksual yang komprehensif. Tetapi ketika mereka nggak dapat, mereka nyari-nyari sendiri. Nah, dengan mereka nyari-nyari sendiri itu, biasanya yang didapat bukan pendidikan yang benar gitu dong. Yang didapat tuh ya kayak pornografi, kayak gitu. Nah, kalau pornografi lebih menarik ya. kalau kayak gitu itu bisa berpeluang membuat anak itu menjadi pelaku. Iya. Jadi di sini faktornya itu mungkin kurangnya pengetahuan dari anak dan kurangnya edukasi. Dan untuk pelaku itu mungkin faktornya itu karena pelaku bingung harus menyalurkan hal nafsunya mereka. Jadi mereka mungkin melampiaskannya tepat terhadap anak-anak. Tapi tadi yang disampaikan oleh Anya berbicara juga tentang pelaku yang bisa jadi adalah pelakunya bukan orang-orang dewasa yang tua-tua melihat ke anak, tetapi bahwa dia mungkin pernah menjadi korban, tetapi tidak tertangani dengan baik, malah bisa membuatnya melakukan sebuah upaya remodeling pada sejarah di masa lalu yang pernah dia alami. Ketika dia melihat bahwa situasi itu adalah suatu yang pernah dia lakukan, ada niatan untuk revenge atau balas dendam sebagai tanda untuk aku juga perlu melakukan merasa diriku lengkap. Kalau kemarin kan aku merasa inferior, ya sekarang aku dengan melakukan sebagai seorang yang dominan sebagai pelakunya, mungkin it will be complete dan saya juga merasa akan selesai masalah saya, begitu. Jadi memang akhirnya kalau bicara tentang pelecehan seksual, jadi secara medis akibatnya itu bisa saja fisik, kemudian secara ilmu kejiwaan, psikiatri atau psikologis. Tetapi yang kita sering lupa, dan seksual juga, masalah seksual kan juga banyak, infeksi dan lain-lain, belum lagi masalah bisa jadi adalah gangguan seksual. Tapi juga kita lihat for the next future, untuk masa depan, jangan-jangan pelaku berubah posisi menjadi korban, berubah posisi menjadi pelaku, itu sangat memungkinkan begitu. Ya, baik. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Oka dan Kak Anya, selanjutnya itu mengenai seberapa penting sih menurut Dr. Oka dan Kak Anya mengenai sex education itu sendiri untuk anak-anak dan untuk masyarakat untuk memberitahunya kepada anak-anak. Silakan. Ya, pertanyaan tadi harusnya sudah sejak lama tidak dipertanyakan lagi, karena kita harus sepakat semua bahwa sex education is a must, gitu ya, sebuah keharusan. Tapi memang ketika masih ada orang yang berpikir dikasih nggak ya, karena masih berpikir tentang sex education yang dulu berpikir bahwa sex education ngajarin orang
berhubungan seksual nih begitu. Jadi saya sempat berdiskusi dengan beberapa yang resisten, misalnya teman-teman di partai tertentu, teman-teman organisasi tertentu. Kenapa? Enggak boleh soalnya ngajarin orang yang belum saatnya untuk ngajarin orang tentang berhubungan seksual, itu nanti tahu sendiri. No, bukan tentang itu. Jadi kita lihat bahwa kalimat pertama adalah ketika bicara tentang pendidikan seksual, kalau kata utamanya adalah seks. What is sex? Seks itu adalah kelamin, organ kelamin, alat kelamin itu sendiri. Jadi alat kelamin kan nggak baru muncul waktu SMA. Jadi diajarinnya nanti waktu SMA aja gitu ya. Tapi begitu lahir, orang tua pertama kali, dok anak saya sehat ya, begitu dibilang sehat, nangis, oh sehat, apa yang ditujukan? Sini pak lihat, sini bu, yang mungkin ibunya baru digendongin kalian, mereka pasti udah nyibak-nyibakin, laki apa perempuan ya, jadi kepingin tahu kelamin, ya, it's very natural. Jadi artinya saat itu kelamin itu muncul, sudah ada, walaupun sebelumnya juga udah diintip. Waktu ke dokter kandungan bulan ke-6, bulan ke-7, dok kelaminnya apa ya? Berarti yang pengen ditahuin apa? Kan seksnya. Jadi salah nggak kita belajar kelamin ya? Enggak. Akhirnya mengajarkan tentang kelamin kepada anak ya saat si anak sudah tahu yang namanya berkomunikasi. Jadi kalau masih bayi nangis-nangis, aku ajari kamu tentang belum ngerti, masih nangis-nangis ya. Mungkin nanti disibak-sibakin tangannya ketika ngambil benda kotor taruh ke kelamin. Nah dibersihin, nah si anak mungkin memang oh berarti yang kotor tadi nggak boleh ya, itu secara natural, tapi belum bisa dikomunikasi. Tapi begitu sudah bisa berkomunikasi, mama, papa, aku mau sana, nah udah bisa berlari sana sih, di situ dulu lah sudah diajarin tadi paling tidak pipis ya, mengenal melindungi kelaminnya, pakaiin celana. Yang begitu kalau ada orang juga dikasih tahu nanti ada gini mau ngasih produk tapi tutup celananya, nanti mau ke dokter pun sebenarnya kalau buka baju harus ada bapak, harus ada ibu yang dampingin begitu. Jadi si anak jadi tahu oh berarti my sex is so special, harus dilindungi karena memang resikonya tinggi dibandingkan tangan robek, tangan patah, bahkan teramputasi. Seringkali kelamin masih bernilai yang lebih tinggi begitu ya, tanpa bermaksud mendiskriminasikan karena kita dari lama sudah mendiskriminasikan kelamin. Bayangkan habis mandi ya, semuanya nih habis mandi ya, bersih-bersih pakai anduk, lap rambut, muka lupa kelaminnya diperhatiin. Nah, kalau kelamin bisa ngomong dia udah nangis gitu ya. Maka kenapa perlu banget cermin juga, artinya begini, yang dewasanya perlu juga diajarin tentang kelamin ya. Jadi itu semua harus dibentuk ketika kita sudah mampu melakukan sex education in the family. Masalahnya kemudian adalah apakah orang-orang tua sudah memiliki kemampuan untuk mengedukasi. So please para orang tua muda yang baru punya anak ya, yang masih punya anak kecil, cari informasi untuk bagaimana melakukan edukasi seksual di rumah. Sudah ada bukunya, sudah ada juga materinya, tapi memang untuk mencari materi ini di era sekarang kita harus pandai memilah dan memilih. Memilah misalnya contoh ya, tidak semua yang ada di internet it is true. Ya, sometimes it's hoax and might. Jadi contohnya misalnya ketika kita membuka dialog box-nya Google, kan ada di situ yang bisa diketik mau nyari apa ya. Nah, itu semua adalah tools, bukan sesuatu yang menyebarkan informasi salah, tetapi kita yang harus pandai-pandai informasi yang muncul ini salah apa enggak gitu. Jadi contoh misalnya nulis penis, ini yang nonton kan ada yang cowok-cowok juga banyak nih ya. Penis ditulis di dialog box itu kalau dilihat dari 20 link pertama, 20 first page link itu pasti mitos semua hoax. Kalau ngomongin penis itu kebanyakan karena itu kan pakai search engine optimizer namanya, supaya aku bisa muncul di situ. Jadi biasanya yang berupaya pakai SEO apa? Pasti yang jualan, yang komersil, pingin dia dibaca duluan. Nah seringkali yang jualan itu apa? Jualan alat-alat yang mungkin di situ adalah how to enlarge your penis. Gimana membesarkan penis, langsung klik ketemu dengan bahan ini, ketemu produk ini, ketemu mitos ini. Kemarin saya anak-anak SMP loh nanya,
Dok, aku barusan browsing di internet, katanya beneran ya kelamin penis itu bisa digedein dengan dipakai rendemen susu rendemen teh basi gitu. Ya itu sih memang banyak yang mitos kayak gitu, tetapi itu one of the 100 or 1000 mitos and hoaxes. Itu contohnya yang dibahas baru berapa hari lalu. Tapi kok nggak mau, udah lama, udah lama ngerendamnya, udah dari lama, udah 3 bulan nggak ada perubahan. Ya udah hati-hati aja, saya bilang itu semua bohongan, nanti malah bisa ngisut loh, tambah kecil loh gitu. Loh kok gitu Dok? Ya kalau pakai slimming tea, saya bilang gitu. Tapi yang belakang itu bercanda ya. Maksud saya orang juga perlu tahu bahwa kemudian tumbuh kembang yang normal itu seperti apa, organ itu seperti apa. Buktinya si anak SMP ini kalau tidak dia diedukasi sedini mungkin, dia akhirnya sudah melakukan praktek-praktek yang justru jauh dari perkiraan orang tua. Bayangin SMP mencari cara memperbesarkan penis dengan cara merendam di rendeman teh yang udah basi katanya. Berapa duit udah hilang tuh beli teh tapi nggak diminum-minum. Gitu misalnya. Nah itu salah satu aja dari sekian banyak mitos pada, tapi ini kan udah mulai paham dia dengan dirinya sebenarnya. Jadi memang akhirnya jawabannya adalah sex education is very essential, sangat penting dan harus diberikan. Pertama diberikan oleh orang tua, nanti baru ketika dia sudah sekolah, di sekolah itu udah ada kurikulumnya yang mengajarkan. Nah itu yang memang mungkin perlu di-adjust nanti, karena beberapa kurikulum masih terlalu basic, tidak memberikan proteksi yang cukup ya, atau mungkin juga yang kita takutkan gurunya nggak ngajarin. Ada di kurikulum tapi gurunya malu, nggak diajarkan, lewat begitu aja. Nanti akhirnya itu dia, mungkin ada bentuk pendidikan seksual lagi di masyarakat yang bisa mendukung pada keluarga dan anak untuk bisa tumbuh kembang, jadi paham tentang seks pada dirinya, seksualitas dirinya, dan menjadi melakukan aktivitas seksual bertanggung jawab. Karena misalnya ketika kita menemukan pada mereka yang menjelang dewasa sudah kenal dengan kondom, misalnya megang kondom, entah tahu dari siapa, dia harusnya sudah tahu kondom itu apa dan fungsinya apa. Atau misalnya dia sudah tiba-tiba, jangan sampai ketika ada guru SMP kelas 2 pernah nelpon saya pas lagi ceramah atau diskusi begini, saya nggak angkat WhatsApp saya, handphone saya, tiba-tiba pas selesai, wih miss call-nya banyak, saya telepon tuh Bu Guru, kenapa nih Bu Guru? Saya kenal, Dok, ini anaknya masih di ruangan saya nih. Nah kebetulan yang bersangkutan guru BK kan. Kenapa? Soalnya nih murid saya nih penasaran, dia nunggu jawaban saya, tapi saya nggak bisa jawab. Saya mau nanya dokter dulu deh gitu ya. Pertanyaannya apa? Ibu SMP kelas 1. Aku mau nanya sama ibu, kalau seumuran aku nih SMP kelas 1 ini udah boleh ciuman nggak? Kadang-kadang kalau itu ditanya ke orang tua, guru, ih bandel kamu yang gitu-gitu, ternyata kamu tanya. No, bukan. Itu adalah, harus kita lihat, ini adalah biggest atau better chance untuk explain. Karena apa? Loh, guru BK selama ini dikenal kan yang masuk cowok-cowok, cewek-cewek, siswa-siswa yang bermasalah, yang nggak mau orang ke guru BK. Ini loh siswinya udah datang ke guru BK bertanya, manfaatkan peluang bertanya ini untuk mengedukasi. Itu cara yang benar. Dan yang kedua, nah ini rumusnya sedikit tips ya sambil jalan. Untuk anak-anak muda, dia udah punya informasi sebenarnya, udah punya jawaban, tapi kadang-kadang ingin dikuatkan jawabannya. Jadi kalau bisa ditanya, termasuk nanti orang tua ditanyain sama anaknya dengan cara yang sama, tidak cuma guru aja, Mama, Papa, aku udah boleh ciuman nggak? Jawabannya bukan lagi melarang, tetapi ada listening. Dengerin dulu. Lah, kamu nanya gitu, sini. Kalau perlu dipeluk, dihargai, dia dipegang kepalanya sebagai tanda bahwa dia datang ke tempat yang benar, nyaman untuk bicara. Baru akhirnya, sini dong. Nah gini deh, kamu tahu dari mana pertanyaan gitu? Ini teman-temanku ngomongin di kelas. Oh, dapat informasi langsung. Oh, guru dapat info. Oh, semua kelas ini udah ngomongin tentang ciuman. Nah yang kedua, terus menurut teman-teman atau kamu gimana? Menurut aku Bu, jangan dulu. Yes. Jadi gurunya tinggal ya itu yang diharapkan gitu ya. Menurut aku Bu ya, boleh sih Bu. Nah mulai nih gurunya curious gitu. Boleh tapi cipiki aja gitu ya. Nah, tapi kalau cium basah gitu boleh Bu ya. Nah baru akhirnya guru menerangkan ada resiko.
Ya, yang paling penting saat ini adalah bukan lagi ngomongin tahu nggak tahu, hampir semua udah tahu, hampir semua siswa SMP bahkan SD kalau misalnya ada yang disebut dengan ML berhubungan seksual, kalau dilakukan bisa hamil udah hampir semuanya tahu. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu dengar kayak gitu, kira-kira setuju apa enggak? Enggak setuju Bu, bagus. Setuju sih, kalau bisa setuju gimana? Tahu resikonya? Nggak tahu, baru dijelasin. Kalau dia udah tahu, misalnya tahu Bu hamil, udah siap nggak hamil sekarang? Nah, jadi di guidance terus sampai dia kemudian benar-benar dapat, kemudian dia mikir ini Bu guru ini papaku keren, aku didengerin, aku dijawab dan semuanya cocok, keren. Akhirnya bisa ke si guru dipamerin sama muridnya, Bu, Ibu Mirah lah kalau begitu ya, karena kemarin yang nanya ini Bu Mirah hebat, oi. Nah, jadi dia akan dipuji sebagai guru gaul dekat dengan siswanya. Orang tua yang menjawab akan dianggap sebagai teman yang baik. Bisa kebayang nggak kalau misalnya yang terjadi adalah gini, gurunya, kamu nanyain kayak gitu kok kayak anak bandel sih kamu? Nanyanya yang ciuman-ciuman. Habis itu jawaban si anak udah datang dimarahin, asik. Besok-besok dia punya masalah nggak nanya lagi. So, Anda kehilangan momentum sebagai orang dewasa untuk mengedukasi. Itu kalau dilarang ya. Tapi kalau bisa, oh kamu nanya gitu, boleh. Kalau terlalu permisif experience, bener Bu, boleh. Dia langsung lari ke kelas. Teman-teman, Bu Mirah bilang kita ini udah boleh ciuman gitu ya. Bisa kebayang nggak itu ya? Jadi bagaimana how to communicate with young people to the children correctly dan sesuai dengan keadaan dirinya, itu yang harus dipelajari oleh semua orang dewasa untuk mengedukasi. Padahal sebenarnya jawabannya hampir sama kok semua. Satu, jangan dulu deh berhubungan seksual. Ya kalau berperilaku seksual tahu resikonya enggak? Pernah dengar yang namanya hamil enggak? Pernah dengar yang namanya infeksi menular seksual enggak? Pernah dengar ada yang namanya pelecehan seksual enggak? Kan itu bentuk edukasinya, tapi caranya, the way you teach children, itu yang harus dipelajari semua. Baik, kalau menurut Kak Aya sendiri, bagaimana, apakah penting sex education untuk diberikan kepada anak-anak atau remaja? Jadi sex education itu sebenarnya sangat penting untuk diberikan kepada anak-anak dan remaja. Karena kita mempunyai seks itu kan nggak cuma waktu remaja atau anak. Ilmunya itu pasti bakal kepake sampai kita gede, sampai kita juga punya anak, bahkan sampai anak kita punya anak lagi, itu pasti masih bisa disalurkan ilmunya. Tapi kadang itu di masyarakat sex education yang diberikan itu masih sekedar gitu. Jadi kita mengenal ada 2 jenis sex education yang sering diberikan. Pertama itu sex education yang komprehensif, dan yang kedua, nah ini yang agak-agak bermasalah dong, yang namanya abstinence only education. Jadi mengajarkan sex education tapi sekedar ngajarin kalau yang ini namanya seks, saya lakukan ya gitu. Tapi kamu jangan lakuin dulu ya, nanti aja pas sudah nikah. Jadi tuh kalau anak-anak punya pertanyaan macam-macam itu nggak menjawab sama sekali ya. Jadi kayak, oh ini boleh dilakuin kalau pas sudah nikah. Tapi kan anak tuh bisa jadi bandel. Sedangkan kalau kita menggunakan pendekatan pendidikan seksual yang komprehensif, itu anak-anak diajarin bukan untuk ini nggak boleh, ini boleh, tapi diajarin kamu kalau melakukan ini konsekuensinya ini, kamu siap nggak tanggung jawab? Nah, kalau dia diajarin kayak gitu kan, dia jadi bisa mikir gitu. Oh ini masa depanku kalau aku melakukan ini jadi kayak gini loh. Dibanding dia cuma diajarin jangan dilakuin, dia malah jadi penasaran, emang kenapa aku dilakuin, emang nggak boleh. Tapi kalau aku lakuin kayak bisa deh gitu kan. Jadi harus diajarin, pertama harus dikomunikasikan dengan benar, dan diajarinnya itu jangan sekedar. Jadi itu penting banget sih, nggak cuma buat anak tapi juga ke masyarakat. Karena kalau misalnya ada kekerasan seksual itu kan beritanya itu bisa sampai ke masyarakat. Jadi gimana masyarakat itu merespon kekerasan seksual itu kan nanti dampaknya ke korbannya. Berarti di sini menurut dokter dan Kak Aya, sex education itu sangat penting untuk diberikan kepada anak-anak. Mungkin karena sex education itu salah satu hal yang perlu diberikan orang tua kepada anak dengan cara yang benar, yang harus dikomunikasikan, bukan dengan melarang mungkin ya dok, tapi dengan dikomunikasikan dan diberitahu risikonya seperti yang penting juga memahami bahwa sex education itu tidak melulu tentang hubungan seksual, tetapi bagaimana mempersiapkan anak
dia tumbuh kembang dengan organ reproduksinya, mulai dia tahu apa itu organ reproduksi yang sehat, tumbuh kembang yang harus dijalani pada saat berubah, mulai ada menstruasi, mimpi basah dengan berbagai konsekuensinya. Kemudian juga dia punya tanggung jawab, misalnya masih sekolah, apa yang harus dikejar. Kemudian juga kita kenalkan juga sebenarnya hak. Jadi begini, seks itu tadi kan saya mau bilang dia kelamin, tapi sebenarnya ada masalah di ada kriteria yang lain, maksudnya everything about genitalia itu adalah mulai dari fisik dan fungsinya, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan psikososial, pandangan-pandangan orang, kemudian juga secara psikis ya, tadi psikososial, secara klinis juga dikenalkan tentang kalau ada penyakit gatal bercak-bercak itu harus ke dokter gitu. Dan yang paling penting juga ada faktor budayanya juga loh. Ada budaya-budaya tertentu yang kita harap sih lebih universal, melindungi seseorang untuk dia bisa sebenarnya tumbuh kembang secara bertanggung jawab. Budaya di Bali aja misalnya, ketika seorang remaja putri menstruasi dibikinkan acara menek kelik, munggah dehe, kemudian dijadiin satu biar udah dewasa, udah cukup dewasa, masuki masa remaja yang udah mau mempersiapkan diri untuk pernikahan, kemudian ada upacara potong giginya. Sebenarnya di situ keluarga dengan upacara agama malah lebih bijak saat itu memberikan edukasi seksual dengan caranya waktu itu. Tapi semua sekarang ritual kadang-kadang cuma just only lewat begitu saja, ngabisin katanya ngabisin uang gede-gedean, sampai ada bahkan potong gigi ya, itu ada pre potong giginya juga sekarang. Yang tadinya hanya untuk nikah, ini mau potong gigi rame-rame ada juga. Kalau ada pre-wedding, ini pre potong gigi. Itu bayangin, besok-besok mungkin belum lahir, pre-lahir gitu. Dipoto si ibu akan lahir tanggal sekian, ini kelahiran gitu. Ya kan kelahirannya bagus ya. Nah itu maksudnya, artinya sebenarnya kita sudah cukup, local wisdom juga udah cukup bagus. Tapi memang balik lagi, kok sekarang seks itu menjadi kubu yang hitam putih, jangan sampai begitu. Yang berhubungan seksual dianggap pendosa, tidak tahu apa-apa, pasti dia nanti jadi sangat buruk nasibnya begitu. Saya pikir enggak juga, tapi yang paling penting adalah bagaimana setiap orang bertanggung jawab dengan kelamin dan perilakunya, dengan sebelumnya sudah dibekali dulu informasi, begitu. Jadi kalaupun misalnya contoh ada, jadi kalau tadi kan nyambung ya, hanya tadi bilang tentang jangan berhubungan sebelum menikah gitu misalnya. Kalau kita juga nanti akan kenalkan hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual. Menikah nggak menikah itu hak loh. Jadi nggak bisa kemudian yang nggak menikah itu cap nggak laku, buruk gitu ya. Saatnya mau menikah kapan juga itu hak setiap orang. Bahkan mau seorang perempuan mau hamil, mau nggak hamil atau nanti itu juga hak. Tapi memang ada hal-hal yang sifatnya secara medis kehamilan, sehatnya kapan, tidaknya kapan, jadi terlalu muda kapan, itu silakan diedukasi. Setiap orang nanti akan punya kemudian resikonya masing-masing tentang dirinya begitu. Harapannya sih begitu ya, karena apa? Contoh misalnya dorongan seksual itu sudah muncul kapan? Pada saat perempuan menstruasi. Kita ngomong perempuan, laki-laki dia sudah mimpi basah atau mulai masturbasi sendiri begitu ya. Nah, rata-rata perempuan Indonesia masturbasi itu umur 12,8 tahun. Ya. Jadi ada yang lebih awal, ada yang lebih belakangan, rata-rata segitu sekarang. Beda dengan zaman mungkin Raden Ajeng Kartini. Ya, saya pernah membaca itu Raden Ajeng Kartini, beliau menyebutkan di sebuah catatannya, kalau diasumsikan di cerita itu mungkin menstruasi pertama, haid pertamanya umur 15 sampai 16 tahun. Ya, dan pada waktu itu akhirnya kan kelabakan, keluarganya segera cariin jodoh karena pengertian zaman dulu kalau sudah menstruasi, yuk segera umumkan, silakan dilamar, karena nggak mikirin sekolah. Jadi waktu itu kalau nggak salah menikahnya umur 17 ya. Jadi ada waktu begitu menstruasi, nggak lama dikenalin menikah. Sementara zaman sekarang umur 12,5 atau 8 tahun tadi, 5 sampai 12,8 tahun. Habis itu apakah akan rame-rame meminta semua orang untuk ngelamar anaknya? Kan enggak. Nah, ada rata-rata kemudian dari sebuah catatan statistik itu menyebutkan rata-rata perempuan Indonesia mau menikah dan punya anak di usia 22,4. Ya, jadi ada yang lebih
tua, ada yang lebih muda, biasanya itu rata-ratanya sekian. Oke, let's see, kita pakai rata-rata. 12 tahun umurnya menstruasi, 22 umurnya mau menikah. Menstruasi udah bisa hamil, menikah karena kepingin punya rumah tangga dan punya anak, begitu ya. Jadi di sini sudah bisa, tapi maunya di sini. Di 12 tahun sudah bisa, tapi maunya 22 tahun. Nah ini 10 tahun mau ngapain? Sementara dorongan seksual ada loh. Ya suka nggak suka, edukasi seksual juga perannya di situ, supaya kalau dia berpikir bahwa saya menunda, silakan menunda sekuat-kuatnya. Jadi kalau besok-besok punya pacar, bisa nanya, ayo dong ML dong, itu kan tanda bukti cinta kamu ke aku. Jadi dia langsung, go, nggak mau, putus. Ya, karena sesungguhnya pacar yang baik bukan kepingin mendapatkan kegembiraan seksual, tetapi justru melindungi partnernya. Jadi partnernya punya konsep apa tentang masa depan, didukung, begitu ya. Tapi juga berpikir begini, 12 sampai 22 tahun ini juga dia harus berpikir, kalaupun misalnya aku mau melakukan hubungan seksual, kan sudah bisa, dorongan seksual ada, tapi ngerti nggak ada resikonya. Berikutnya ada resikonya apa? Hamil. Ih, nggak mau deh hamil. Ya udah, bisa nggak lagi atau pakai proteksi, begitu. Iya, aku nggak mau IMS. Ih, nggak mau. Ih, nggak asik banget ya, kelaminnya tumbuh sesuatu, keluar sesuatu gitu ya. Ih, nggak keren, nggak asik, ya gitu ya. Ya udah, berarti harus dicegah infeksi menular seksualnya. Pilihannya kalau sebelum menikah cuma 2, tetap bisa abstinent, itu pilihan, it's a choice. Atau kalaupun melakukan using protection di umur berapapun sebenarnya. Tapi memang karena ada tanggung jawab mungkin sedikit yang berbeda dengan negara lain. Ada SMP, SMA, jangan kalau bisa SMA-nya tamatin dulu deh. Karena apa? Kita ngomongin tentang kebijakan pendidikan di Indonesia. Ketika ada yang hamil, kok masih diasumsikan untuk tuh rawat dulu, kamu jangan sekolah dulu, jangan lagi di sekolah ini dulu. Akhirnya apa? Hak pendidikannya hilang. Ini sangat berbeda dengan di Amerika misalnya. Di Amerika, siswi hamil umur berapapun boleh tetap sekolah. Ya, itu nggak jadi contoh buruk dong. Enggak juga. Kadang-kadang sesuatu yang buruk jadi contoh baik. Ya, jadi orang jadi tahu. Oh, kalau yang hamil kayak begitu. Oh, dia pusing, muntah-muntah, mungkin berpakaiannya juga cobek-cobekan, nggak ngurus diri, bau, begitu. Ih, nggak keren. Jadi aku nggak mau hamil kayak gitu, muntah, aduh nggak mau. Belum lagi didengar temennya, habis itu ngurus anak, lagi kalau anaknya lahir, tiba-tiba bawa anaknya ke sekolah, menyusui di depan publik. Kalau di Eropa, di Amerika, menyusui di depan publik itu sangat jorok loh, dianggap di situ, yang nggak seperti di sini, masih boleh dianggap itu sesuatu yang rasa kasih sayang seorang tua ya. Jadi di situ bisa diusirin, kayak orang pup mungkin di jalanan gitu kesannya. Jadi diusir-usir kalau orang suka menyusui. Itu bayangin bisa kayak begitunya. Yang dipertontonkan akhirnya kalau ternyata dibolehkan tetap sekolah. Jadi ada contoh lah akhirnya. Di sini kan enggak. Saya nggak setuju, tapi mana contohnya? Nggak ada teman-teman, nggak ada. Jadi mereka pikir balik lagi kayak penyakit yang nggak ketahuan tapi dibilang serem gitu. Ya gitu ya. Oke. Baik, tiba di penghujung pertanyaan nih untuk Dr. Oke dan Kak Aya. Di sini pertanyaan terakhirnya, dari adanya kekerasan seksual terhadap anak itu tentu menimbulkan dampak sendiri terhadap pelaku maupun korban. Menurut Dr. Oke dan Kak Aya, bagaimana? Silakan untuk Dr. Jadi sebenarnya benar sekali ya. Setiap tindakan apapun yang sifatnya itu kita sebut, entah itu pelecehan, entah itu kekerasan, apalagi berkaitan dengan seksual, kita pasti sudah menyepakati itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan. Jadi walaupun bisa jadi tidak ada kontak fisik sekalipun, tidak ada kekerasan fisik, paling tidak permasalahan psikis dan emosional pasti terjadi. Dan psikis dan emosional yang terjadi berulang atau di usia yang lebih muda ketika dia tidak siap dengan misalnya semacam kayak dibully dengan omongan-omongan, direndahkan dengan omongan-omongan seksual, apalagi dengan jargon-jargon yang bagi korbannya merasa sangat direndahkan, itu akan mempengaruhi keadaan psikologis dan psikiatrisnya. Dan bahkan bisa jadi tidak cuma pada waktu itu, tetapi juga pada masa-masa yang akan datang. Apalagi kalau misalnya pelakunya bisa jadi adalah orang yang dia kagumi selama ini.
entah itu ayahnya, kakaknya yang dia idolakan, begitu ya, atau seorang misalnya gurunya mungkin yang dia idolakan, tiba-tiba ternyata baru ada kedekatannya dianggap berbeda, kemudian dilakukan tindakan sesuatu menolak dan kemudian ada kata-kata yang merendahkan, itu bisa kesimpan di memorinya dan itu bisa menjadi masalah sangat serius dengan keadaan emosi dan psikiatri. Bahkan pada beberapa kasus kita temukan sampai ada yang juga mengalami depresi hanya gara-gara ujaran yang sifatnya merendahkan. Ya, apalagi kemudian jika ada kekerasan sampai kekerasan seksual, perkosaan, ya, eksploitasi. Zaman sekarang juga bisa dieksploitasi loh. Jadi ada virtual begini, disuruh, ayo dong, anak-anak muda ngomongnya kan gitu ya, pub ya, post a picture gitu ya, liatin dong gini, karena terbawa suasana, kemudian mau dia dilecehkan secara virtual, gambarnya dikirimin sedang telanjang, dan kemudian jadi ancaman. Saya kirimin, itu juga bisa. Jadi banyak sekali sekarang spektrum jenis pelecehan seksual. Jadi mulai kekerasan seksual mulai dari semua ya, mulai dari pelecehan seksual, kekerasan seksual, eksploitasi, kemudian ancaman, kemudian juga visualisasi tertentu, kata-kata verbal, kemudian juga komersialisasi, diiming-imingi dengan uang, mendapatkan manfaat, tetapi ternyata itu pelecehan. Jadi ada kejadian dulu, masih muda sekali, masih kecil, anak ini dibina lah, dirawat gitu ya. Kemudian habis itu ya itu dia dijual kepada orang lain sebagai pekerja seks gitu misalnya, walaupun mendapatkan uang. Itu semua adalah bentuk-bentuk yang tidak diharapkan. Jadi ada masalah psikis, emosional, bisa kemudian masalah fisik, mulai dari dia mungkin diperkosa, ada kekerasan di situ, luka. Kemudian jangan lupa secara seksual dan reproduksi juga bisa ada infeksi menular seksual yang tidak diobati, bisa berakibat jadi saluran reproduksinya menjadi infeksi juga, melengket, dan akhirnya ada gangguan kesuburan. Jadi di masa depan ternyata dia jadi nggak bisa punya keturunan ketika berharap punya keturunan. Dan kemudian dampak yang lain secara sosial dan masa depan, terutama masa depan adalah si anak ini juga yang menjadi korban tadi, dia berpotensi menjadi pelaku, gitu ya. Itu semua dampaknya. Dan saya harapkan memang ketika kita berbicara tentang aspek lain ya, misalnya adalah aspek untuk proteksi dan rehabilitasi, termasuk proteksi. Maksud saya begini, ketika dia sakit disembuhkan lukanya mungkin bisa, psikologisnya ada yang dampingi, walau tidak menjamin semuanya. Tetapi yang paling bagus juga bagaimana proteksi terhadap korban ini sudah jalan sejak di awal. Ada piranti-piranti hukum juga yang bisa melengkapinya. Jadi sudah ada sebenarnya, nanti ada RUU KUHP mudah-mudahan segera disahkan, kemudian ada Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian juga ada Undang-Undang Kesehatan, bahkan di Undang-Undang Perkawinan itu juga sebenarnya tujuannya melindungi si anak, terutama perempuan yang banyak menjadi korban kekerasan seksual. Jadi dia merasa cukup aman berada di negara ini, menentukan haknya tanpa perlu dia was-was bahwa kalau terjadi sesuatu pada dirinya, apakah itu kekerasan seksual dan yang lain-lain, dia menjadi korban dua kali hanya gara berproses secara hukum. Tetapi justru dengan berproses secara hukum, dia mendapatkan jawaban dan solusi baik buat dia, termasuk juga buat korban, termasuk juga masukan buat masyarakat. Gitu. Terus selanjutnya silakan, menurut pendapat Kak Aya bagaimana? Nah, kalau kekerasan seksual terhadap anak itu dampaknya kalau secara psikologis itu banyak sekali. Salah satunya trauma. Dan respon trauma setiap orang itu kan beda-beda ya. Dari trauma ini bisa leading ke PTSD. Atau kita kenal dengan post traumatic stress disorder. Ada yang kayak depresi dan selain itu bisa juga ngaruh ke emosional anak itu sendiri. Misalnya dia jadi tidak bisa menghargai diri sendiri karena banyak kasus yang dia berani speak up, dia berani bilang saya korban. Nah di sana dia malah disalahin, kamu sih kayak gitu kan, kamu sih kok kamu mau, kenapa kamu tidak membela diri? Padahal saat dia sudah berani speak up itu kan udah dia berusaha membela dirinya. Nah di sana bisa jadi karena tidak ada orang yang ada di sisi dia juga ikut malah menyalahkan diri sendiri. Kok aku dulu
iya ya, kok aku dulu nggak bela diri aku ya, kok aku bodoh sih dulu. Nah di sana itu dia malah terus-terusan menyalahkan diri sendiri dan nggak ada yang mau di sisinya dia, itu bisa berpengaruh ke mentalnya, dan itu bisa jadi dia ada sampai kasusnya bunuh diri karena dia menjadi korban kekerasan seksual. Jadi itu bahaya banget sih kalau nggak ditangani secara psikologis dan dia nggak mendapat pendampingan sama sekali. Baik, mungkin dampak itu tadi banyak banget ya dokter dan Kak Aya, dari fisik maupun non fisik, dari psikologis anak itu sendiri dan dari kesehatan dari anak tersebut juga. Jadi di sini yang dapat saya simpulkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah salah satu masalah penting yang menjadi perhatian kita dan seluruh masyarakat. Di mana kekerasan seksual terhadap anak ini akan berdampak panjang. Di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma berkepanjangan bahkan hingga nanti mereka dewasa. Dan cara mencegahnya tentu dengan adanya sex education dari dini oleh lingkungan sekitar dan masyarakat. Baik, menarik sekali perbincangan kita kali ini pada podcast mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Mungkin dari Dr. Oke dan Kak Aya ada sedikit closing statement. Silakan dari Aya dulu ya. Ya, Kak Aya. Kak Aya dulu boleh. Oke, closing statement dari saya, sex education itu penting. Jadi anak-anak itu untuk mencegah kekerasan seksual terjadi, berilah mereka sex education bukan hanya dari sekolah tapi dari rumah, sejak mereka kecil, sejak mereka sudah bisa berbicara, agar mereka bisa melindungi diri sendiri. Jadi apa salahnya sih mencegah yang enggak terjadi sama anak? Silakan mungkin. Ya, jadi anak itu sebenarnya adalah generasi penerus yang akan meneruskan bangsa ini ke depan. Jadi kita harapkan anak bisa berkualitas, menjadi generasi yang jauh dari kekerasan seksual. Tentu saja orang dewasa kemudian mendukungnya. Mendukung dalam hal tadi sepakat dengan Anya bilang bahwa bagaimana masyarakat bisa mendukung juga dalam konteks memberikan pendampingan edukasi seksual yang lebih lagi komprehensif kepada anak. Ya, anak ini bisa dianggap sebagai generasi yang lebih muda oleh generasi yang sebelumnya yang mungkin lebih paham bahwa ada kekurangan apa yang harus kita kerjakan supaya generasi berikutnya mendapatkan lebih banyak manfaat, supaya dengan kita berikan edukasi, salah satunya adalah edukasi seksual. Jadi bisa diberikan oleh masyarakat, para orang tua lebih gaul lah sekarang untuk mengedukasi, kemudian semua lapisan pandai-pandailah menyimak informasi-informasi, mana yang hoax tinggalkan, jangan dibagikan, mana yang bagus bagikan sebanyak-banyaknya, mana yang meragukan tanyakan kepada mereka yang paham atau ahlinya, karena sesungguhnya kekayaan terbesar dari manusia itu adalah berbagi. Jadi maksud saya begini, termasuk berbagi informasi seksual, karena seseorang itu baru berarti bukan dari apa yang dia miliki, apa yang dia dapatkan, entah itu gelar, jabatan, kekayaan, ya, atau mungkin darah, keturunan yang dia punya, bukan dari itu. Jadi seseorang baru berarti sebagai manusia dari apa yang sudah sanggup diberikan buat orang lain, sekecil apa. Asli. Ya. Baik, sekian closing statement dari Dr. Oka dan Kak Aya. Ini sungguh menarik banget pembahasannya. Akhir kata, kami dari kelompok belajar pidana mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kegiatan-kegiatan podcast selanjutnya. Terima kasih. Nah, 3, 2, 1. Yuk belajar pidana.